Buka donasi untuk perkembangan dakwah media Hidayah Channel. Donasi Anda sangat kami perlukan. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Karena di sini tempat Anda beramal. Sementara untuk menghadapi corona ini kita daya tahan tubuh mesti kuat, imunitas mesti hebat, mantap. Nah, disinilah pentingnya hadir agama. Disitulah terbentuknya imunitas tubuh yang sangat baik. Alhamdulillah hidup saya lebih tertib, Ustaz. Andai bukan siaran langsung seperti ini, saya sudah tidur. Biasanya sebelum jam 10 saya sudah tidur, jam 3 bangun lagi. Saya konsultasi dengan pakar ilmu kesehatan masyarakat, guru saya juga, Profesor Dr. Feni Haju. Saya dijelaskan bahwa jam tidurnya Rasulullah itu jam tidur lebih awal, bangun sepertiga dari malam, disitulah terbentuknya imunitas tubuh yang sangat baik. Jadi sangat bagus tidur setelah Isya sampai tengah malam. Ya, bangun lagi untuk sholat lail. Disitulah terbentuknya ada hormon, menurut beliau saya lupa namanya itu hormon, yang sangat baik untuk membentuk daya tahan tubuh. Sementara untuk menghadapi corona ini kita daya tahan tubuh mesti kuat, imunitas mesti hebat, mantap. Nah, disinilah pentingnya hadir agama. Saya membaca beberapa literatur untuk membentuk daya tahan tubuh, imunitas yang baik. Bukan, ada juga temanku di kampung dia bilang, supaya baik ini ketimun. Saya bilang, apalagi ketimun? Bukan ketimun, imun. Dia bilang, beda tipis kau. Ketimun. Ketimun. Nah, disinilah pentingnya agama. Subhanallah ya. Hadirnya agama, karena ternyata yang merusak daya tahan tubuh kita itu kalau kita terlalu banyak negative thinking, berpikiran negatif, bersangka buruk, ya, menyebarkan hoax, ya, dendam, sakit hati, marah-marah. Saya ingatlah ceramahnya guru kita Agim, orang yang suka marah itu lepas urat sarafnya, ya, orang yang selalu senyum, nyambung kembali urat sarafnya. Maka saya lebih baik ceramah bikin senyum orang. Meskipun ada yang mengatakan saya Ustadz stand up komedi, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting ada yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya. Medsos gimana Ustadz? Aktivitas di medsos? Ya, semenjak saya isolasi diri Ustadz, saya kurangi. Ya. Saya mengurangi. Nanti setelah lepas di hari ke-14, saya mulai kembali. Itu pun saya membatasi Ustadz, karena saya lebih fokus buku saya, kemudian dengar ceramah. Ibaratnya selama saya isolasi diri, saya menempa diri, ngecas, download. Untuk persiapan selesai virus ini, baru lahir kembali untuk materi-materi dakwah yang lebih baik. Itu dari guru Ustadz Abdul Somad. Mohon izin melalui hati ini, saya izin memang toh, supaya nanti jangan sampai Ustadz dengar ceramah saya, itu copy paste. Tapi saya sudah izin malam ini. Apa sebenarnya ketika kita dinyatakan orang dalam pemantauan atau kita habis ketemu dengan orang yang kena virus corona, itu sebenarnya gimana perasaan psikologis kita? Saya rasakan Ustadz memang cemas, sempat goyang saya Ustadz. Yang membuat saya, sebab yang saya pikirkan adalah jenazah kita sudah tidak dimandikan seperti umumnya. Ya, kita tinggal di tayamumi kalau kita wafat. Itu yang saya pikir Ustaz. Kemudian keluarga kita sudah tidak dekat dengan jenazah. Nggak boleh lagi kita mendekati jenazah arwah orang yang meninggal. Kemudian kita disolati tidak rame-rame. Ya. Kemudian tidak ada tradisi. Kalau di sini tradisi di Sulawesi Selatan ada malam pertama setelah meninggal hari ini, malamnya ada takziah 1 sampai ke 7 orang untuk datang memberikan dukungan. Semua itu saya bayangkan tidak ada. Tapi saya akhirnya berbesar hati dan kembali merasa bangkit kembali setelah saya mendapati hadis orang yang mati karena wabah itu dinilai syahid dunia. Wah, saya lagi semangat lagi. Kenapa mesti takut? Memang semua orang mati, tapi ya sempat memang goyang Ustaz. Apalagi ketika istri saya mengatakan
anak saya masih kecil, Ece masih kecil. Waduh, ada lagi, ada lebih kurang ngajar. Keluarga dia bilang, bagi-bagi memang cepat warisan. Tapi yang membuat saya semangat, Ustaz, gini, saya pikir kalau saya terpapar, pasti di hari 1 sampai ke 7 sudah ada gejala. Minimal saya demam, atau batuk, atau tenggorokan saya. Tapi semua gejala-gejala yang disampaikan itu tidak ada. Jadi saya confidence, ya, alhamdulillah. Tapi tetap berdoa, ya, tetap berusaha membangkitkan daya tahan tubuh. Yang saya lakukan itu ya makan sesuai yang dulu diajarkan masuk kita SD, 4 sehat 5 sempurna. Nah, bahkan ini saya ketawa-ketawa sendiri di rumah. Waktu kita dulu kecil di kampung kan dibilang tahun 2020 nanti kita akan melihat mobil terbang. Ya, kita akan melihat lagi bukan lagi kendaraan di aspal, tapi kendaraan di atas udara lagi, mobil terbang. Tapi ternyata di 2020 ini baru kita diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Apa aja yang memotivasi, yang membangkitkan semangat kita, andai kita pada posisi orang yang terkontaminasi, terkena virus ini, apa yang kira-kira membuat kita punya semangat hidup, Ustaz? Yang pertama, kalau saya hindari medsos. Karena banyak postingan-postingan di medsos itu yang mengeri. Ya, baru saja meninggal, disisirkanlah ini. Jadi pikiran kita lebih banyak yang negatif, ngeri-ngerinya. Jadi jalan pertama, tutup medsos. Kalau mau dapat informasi, cari informasi yang kompeten. Karena sekarang saya melihat, kita perlu belajar dari, mohon maaf Tuan Guru, binatang. Ini binatang ini tidak pernah mengambil alih tugasnya orang lain, binatang yang lain. Sampai sekarang ini, kambing tidak pernah menggonggong. Dia profesional. Sampai sekarang ini kucing tidak pernah mengembek, tidak pernah ngambil materinya orang. Sekarang ini kita lihat di medsos, dia bukan ulama, bicaralah tentang fikih. Seolah-olah dia paling hebat dari orang yang belajar dari Mesir, dari Madinah. Padahal dia belajar di medsos baru 2 hari. Ya, dia tidak pernah sekolah kesehatan, tapi seolah-olah dia kuasai ini virus ini. Supaya menghindari semua informasi yang bias ini. Maka cara saya lakukan, tutup medsos. Kalau ada keterangan yang saya perlukan, telepon langsung ahlinya. Yang berikutnya, ya, gizi. Gizi. Ya, gizi. Tapi gizi yang dimaksud. Masalah gizi ini, orang kan susah mendapatkan makanan karena dia sedang diisolasi. Tapi Ustaz Dasan kan pandai masak ya, ini enaknya ya. Oh, saya pandai masak, Ustaz. Pandai masak. Ada sambal saya, Ustaz. Saya yakin Pak Ustaz, Tuan Guru nanti kalau datang dan kita ketemu saya bikin, sekali merasakannya, pasti bertanya, apa resepnya ini? Masya Allah. Orang Sulawesi bilang, nasu talu-talu. Oh. Makanya, biasa istri saya itu melapor sama mama saya di kampung. Ya. Dia bilang itu, Ustaz, tidak pernah saja dia mau diurus. Makan pun masakannya aja yang dia rasa enak. Karena saya kalau di rumah Ustaz, masak sendiri memang. Masya Allah. Jadi istri kadangkala merasa, kenapa tidak masak masakan saya? Karena selera saya yang tahu. Meskipun makan pagi-pagi, ya memang saya alhamdulillah, karena dulu 11 tahun saya ngekos di Jalan Harimau. Masak sendiri. Itulah. Ustadz juga ada lagunya, tapi lagunya Aisyah. Saya menikmati Ustadz menyanyi, saya menikmati. Kalau saya Ustadz spesialis Romai Rama. Masya Allah. Spesialis Romai Rama. Apa lagu Bang Roma yang cocok untuk musim corona ini? Ya, lagu Begadang Jangan Begadang. Oh. Karena salah satu penyebab turunnya imun, stamina, daya tahan tubuh begadang.